Iya, kuat tadi. Suara kita lagi. Nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi ada 8 konsep budaya positif yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita masuk konsep budaya yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Baik, dari di sini ada nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila yang kita sudah ketahui, yaitu yang pertama beriman dan berakar mulia. Yang berikut berkebinekaan global, gotong royong, variasi, benar, etis, dan jadi nilai-nilai ini yang kita harapkan dari anak murid kita, ya. Untuk itu mari kita bersama-sama budaya positif ini juga kita buat untuk membentuk karakter dari murid kita. Yang berikut miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Dan di sini ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi Bapak Ibu guru, selama ini kita sebagai guru cenderung menganggap bahwa kita dapat mengontrol perilaku murid, ya. Padahal pada kenyataannya muridlah yang mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Jadi selama ini kita berpikir bahwa kita yang mengontrol murid. Padahal pada kenyataannya bahwa murid itu yang mengontrol dirinya, murid itu yang mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Itu miskonsepsi yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Dengan mengkritik dan membuat murid merasa bersalah, maka guru mengarahkan murid pada identitas gagal. Ya. Jadi ketika kita mengkritik anak murid, maka kita sementara mengarahkan murid itu pada identitas gagal. Karena mereka akan belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka akan mencap diri mereka buruk. Ketika kita mengkritik mereka, mereka merasa bahwa diri mereka itu buruk. Ya. Nah, hal ini dapat menyebabkan rasa percaya diri mereka hilang. Jadi ini miskonsepsi yang kedua. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik, yang berikut nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini ada 9, tetapi yang saya tampilkan di sini hanya ada 3 ya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang kedua, IDO, Primary Years Program. Yang berikut, yang ketiga, 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Ya, jadi ini nilai-nilai kebajikan. Tetapi nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh pendidik atau murid Indonesia adalah yang sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Ya, yang saat ini yang kita lakukan di sekolah-sekolah di dunia pendidikan yang ada di Indonesia, yang nilai kebajikan yang kita inginkan kepada anak murid kita adalah profil pelajar Pancasila ya. Baik. Yang berikut motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik Bapak Ibu, jadi jika murid kita memiliki motivasi perilaku yang pertama dan yang kedua, ini berarti mereka memiliki motivasi ekstrinsik ya, atau motivasi yang berasal dari luar diri mereka. Yang kita harapkan kepada anak murid kita adalah mereka memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri. Baik, jadi ini yang kita perjuangkan untuk anak murid kita adalah motivasi yang ketiga, sehingga mereka mempunyai kesadaran dari dalam diri untuk melakukan hal-hal baik benar-benar dari dalam diri
Bapak Ibu, selama ini kita sering dua hal ini tidak terlepas dari sikap kita ya. Kita sering melakukan hukuman dan penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan ini dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Biasanya hukuman itu dari pihak guru ya. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata ya. Jadi hukuman bisa berupa fisik dan hukuman verbal dengan menggunakan kata-kata. Dan itu kita sering membuatnya. Sehingga kedepannya diharapkan untuk ini pelan-pelan kita hilangkan. Yang berikut penghargaan. Penghargaan ini tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan motivasi. Jadi kalau anak yang kita sudah janjikan memberikan hadiah, ketika kita memberikan hadiah maka dia akan sangat bersemangat atau berantusias untuk melakukan apa yang kita minta. Tetapi ketika kita sudah tidak memberikan hadiah maka dia punya motivasinya menjadi turun atau dia sudah tidak mau melakukan apa yang kita minta karena dia bergantung pada hadiah yang kita sudah janjikan. Jadi dua hal ini bisa kita hilangkan pelan-pelan. Yang berikut keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini saya sendiri sebagai calon guru penggerak saya sudah mulai pelan-pelan. Saya sudah dengan anak sudah mempraktekannya, ada videonya. Jadi kami sudah mempraktekkan untuk membuat keyakinan kelas. Dan saya berharap Bapak Ibu guru kita semua juga membuatnya di kelas kita atau di mata pelajaran kita masing-masing ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan ya. Peraturan itu peraturan itu berhubungan dengan hukuman ya dan lain sebagainya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau di peraturan kelas itu kalimat-kalimat yang kita buat itu adalah kalimat-kalimat negatif. Misalnya tidak boleh makan di kelas, tidak boleh terlambat, ada kalimat yang negatif. Pada keyakinan kelas, kalimat yang
dalam kegiatan pembelajaran ya. Jadi kita harus ada selingan-selingan. Misalnya seperti tadi kita sudah buat apa namanya ice breathing, walaupun kita punya gerakan tidak sesuai karena memang speakernya tidak ada, jadi Bapak Ibu guru tidak bisa mendengarkan suara dengan jelas, sehingga di sini kita punya gerakan juga tidak sesuai dengan musik ya. Yang berikut, murid dengan kesenangan tinggi itu akan lebih berkonsentrasi dalam pembelajaran ya. Yang berikut, penguasaan atau power. Murid kita itu semuanya, mereka itu sebenarnya mereka memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten. Mereka sebenarnya bersaing ya, kompeten atau mampu
identitas. Jadi jangan kita yang bukan kita yang langsung menyebutkan ada punya kesalahannya apa, tetapi kita biarkan anak untuk dia menemukan sendiri, dia menyebut sendiri. Kira-kira apa yang sudah dia lakukan. Baik, tapi semua ini kita sudah jalankan semuanya. Bisa buat lagi. Orang yang sama, itu bagaimana kita bisa Baik. Jadi tidak gampang ya Bapak Ibu untuk merubah seseorang dalam waktu yang sama tidak ada. Jadi itu butuh proses. Dan kita harus lakukan ini konsekuensi dan semua Bapak Ibu guru tidak berkolaborasi
berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Lina dan juga tanggapan dari Ibu Eni. Baik, kalau menurut saya itu segitiga restitusi. Pertanyaan Ibu Lina adalah ketika segitiga restitusi itu sudah dilakukan, tetapi masih saja gagal, kira-kira apa yang harus dibuat? Itu pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya, segitiga restitusi ini tidak bisa dibuat hanya sekali. Hari ini kita buat, besok dia lakukan lagi, kita buat lagi. Kita akan terus menggali dia sampai dia menunjukkan perubahan. Maka itulah proses manajemen yang terjadi. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya, untuk segitiga restitusi seperti usulan dari pertanyaan dari Ibu Lina. Kalau 5 orang terjadi permasalahan dalam kelas, bagaimana kita mengerjakan waktu? Apakah kita restitusi 5 orang satu kali terus? Menurut saya waktu itu nanti 5 orang itu tidak bisa dalam waktu sekaligus. Segitiga restitusi itu harus berlangsung perorangan supaya kita tahu penyebab apa dia melakukan tindakan itu. Apakah dia menjawab kebutuhan 5 kebutuhan itu? Pasti setiap orang memiliki alasan untuk melakukan, memenuhi dia punya kebutuhan. Dari kebutuhan itulah kita menggali. Dari situ dia menemukan jawabannya. Jadi kira-kira sekaligus. Mungkin seperti yang tadi kita bisa kolaborasi dengan berkumpul, ataukah kita sendiri tapi kita cari waktu di luar itu supaya jangan mengganggu teman-teman yang lain. Mungkin seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ben. Masukan yang luar biasa dari Pak Ben dan ini saya anggap sebagai penguatan. Baik, mungkin ada Bapak Ibu guru yang masih punya pertanyaan. Baik, kalau tidak ada lagi, tadi kita sudah mengawali dengan doa, maka kita akan mengakhiri dengan doa. Tetapi saya ingin mengucapkan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama saya di sini. Saya berharap bahwa budaya positif ini bukan hanya disuarakan, tetapi bisa kita laksanakan dalam tindakan nyata kita sendiri. Baik, sekian dari saya minta sekali lagi mengantar kita dalam doa. Baik Bapak Ibu guru, kita ambil posisi dulu ya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Ya Bapa, ya Bapa yang Maha Kuasa, sekali lagi kami mengucapkan puji dan syukur dan limpah kepada atas kebaikan, berkat dan perlindungan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami selama kegiatan sosialisasi berkaitan dengan budaya pendidikan berlangsung, sehingga pada akhirnya kami dapat memperoleh wawasan yang begitu luar biasa yang tentunya dapat menjadi bekal bagi kami sebagai pendidik. Bapa yang Maha Kasih, semoga materi maupun wawasan yang telah kami peroleh ini dapat kami implementasikan dalam proses belajar mengajar. Ya Bapa, saat kita hendak melakukan aktivitas kami selanjutnya, kiranya Engkau tetap memberkati kami semua. Namamu senantiasa kami puji hingga sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Baik, selamat pagi kelas 7E. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Sudah. Baik, jadi sebelum kita mengikuti pelajaran, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Apakah sudah pernah dengar keyakinan kelas? Belum. Baik, kalau peraturan kelas sudah pernah dengar atau belum? Sudah. Peraturan kelas itu contohnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Yang berikut? Tidak menyela pembicaraan dan lain sebagainya ya.
buat keyakinan kelas. Tapi sebentar, Ibu akan minta kalian untuk menuliskan masing-masing, menuliskan satu peraturan kelas. Nanti Ibu bagikan sticky note, silakan kalian tulis lalu tempel di papan, ya. Jadi sekarang Ibu bagikan, silakan kalian tuliskan masing-masing satu keyakinan, satu peraturan kelas.
bolos saat jam pelajaran berlangsung. Kira-kira dia punya kalimat positifnya seperti apa? Mengikuti pelajaran. Mengikuti pelajaran sampai selesai. Yang berikut, yang ketiga, tidak ribut dalam kelas. Tidak ribut dalam kelas. Menjaga ketenangan